Halo, selamat datang di video kami, kelompok 1. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang kombinatorika. Jadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kombinatorika? Kombinatorika merupakan cabang matematika yang mempelajari banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Secara sederhana, kombinatorika sering disebut seni mencacah. Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang menggunakan prinsip kombinatorika. Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk membandingkan 4 metode pembasmian hama yang berbeda dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. RAKL ini merupakan rancangan yang sering digunakan oleh mahasiswa pertanian dalam arti luas. Setelah kita membahas definisi dari kombinatorika, mari kita masuk kepada materi kombinatorika yang pertama, yaitu hukum penjumlahan. Perhatikanlah contoh soal di bawah ini, misalkan seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman. 5 buku tentang C++, 4 buku tentang Fortran, 3 buku tentang Java, dan 5 buku tentang Pascal. Jika seorang praktikan dianjurkan untuk meminjam 1 buku dari sang instruktur, ada berapa cara peminjaman buku tersebut? Opsi yang pertama itu praktikan bisa meminjam 1 buku C++. Nah, karena ada 5 buku, maka terdapat 5 cara. Kemudian untuk opsi kedua, praktikan bisa meminjam 1 buku Fortran, karena ada 4 buku, jadi terdapat 4 cara. Opsi ketiga, praktikan dapat meminjam 1 buku Java, karena ada 3 buku, maka terdapat 3 cara. Untuk opsi terakhir, praktikan dapat meminjam 1 buku Pascal, karena ada 5 buku, maka akan ada 5 cara. Banyaknya cara meminjam 1 buah buku tersebut itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan ke semua cara ini. Sehingga kita punya ada 17 cara peminjaman. Berikutnya, kita beralih ke hukum perkalian. Perhatikanlah contoh berikut. Seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman. 5 buku tentang C++, 4 buku tentang Fortran, 3 buku tentang Java, dan 5 buku tentang Pascal. Jika seorang praktikan diwajibkan menguasai keempat jenis bahasa pemrograman, yang masing-masing diberi waktu 1 bulan untuk mempelajarinya, ada berapa cara yang mungkin untuk mempelajari buku tersebut? Opsi yang pertama itu praktikan bisa meminjam 1 buku C++. Nah, karena ada 5 buku, maka terdapat 5 cara. Kemudian untuk opsi kedua, praktikan bisa meminjam 1 buku Fortran, karena ada 4 buku, jadi terdapat 4 cara. Opsi ketiga, praktikan dapat meminjam 1 buku Java, karena ada 3 buku, maka terdapat 3 cara. Untuk opsi terakhir, praktikan dapat meminjam 1 buku Pascal, karena ada 5 buku, maka akan ada 5 cara. Banyaknya cara untuk mempelajari keempat buku ini bisa kita peroleh dengan mengalihkan semua cara tersebut, sehingga kita memperoleh 300 cara. Selanjutnya kita masuk ke materi filling slot atau pengisian tempat kosong. Filling slot atau pengisian tempat kosong adalah cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Sebagai contoh, dalam berapa cara 4 orang bisa dibariskan dalam satu garis lurus? Jadi dengan kata kunci, orang, yang berarti itu tidak identik, maka dapat dituliskan. Posisi baris pertama terdapat 4 kemungkinan orang yang mengisi. Kemudian untuk di baris kedua terdapat 3 kemungkinan orang. Karena 1 orang sudah menempati di posisi baris pertama, dan seterusnya. Sampai posisi terakhir, yaitu hanya ada 1 kemungkinan orang yang mengisi tempat tersebut. Jadi karena kita melakukan 4 tahap untuk membariskan orang, maka yang kita pakai adalah perkalian. Jadi dapat dituliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau biasa disebut 4 faktorial. Dengan hasil 24 cara. Selanjutnya kita akan masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Ada beberapa macam permutasi, diantaranya adalah permutasi siklis,
permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda dan permutasi yang masing-masing terdiri atas R unsur dari N elemen di mana R kurang dari sama dengan N. Materi selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi merupakan banyaknya cara memilih anggota pada jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Atau dengan kata lain, kombinasi yaitu banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Dalam permutasi, urutan objek diperhatikan. Misalkan urutan huruf A dan B, dalam permutasi AB tidak sama dengan BA, sedangkan dalam kombinasi, urutan objek tidak diperhatikan. Contohnya, AB dinyatakan sama dengan BA. Contoh permasalahan yang menggunakan konsep permutasi adalah menentukan susunan tempat duduk di meja bundar. Di sini kita menggunakan konsep permutasi siklis sehingga penyelesaiannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kombinasi adalah pemilihan pengurus kelas. Jika permasalahannya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan menghitung kombinasi dari pria, lalu dikalikan dengan kombinasi dari wanita. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi, Santi, Santi Om.